Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi talabil ilmi wa kathrati salati ala nabiyil karim, fa innahu miftahun li sa'adati fid darain. Allahumma anta maqsudi wa radaka matlubi wa atina wal hadirina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma hdina wahdi bina wahdil muslimina waj'alna sababan liman ihtada
وما جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Halaman i'tidal serta tumak ninah atau ruku serta tumak ninah. Oke. Ruku serta tumak ninah. Itu bukan? Itu yang lain. Udah lama masalahnya. Baca. Fandi baca. Oke. Yang kelima di antara rukun salat adalah ruku serta tumak ninah, diam sebentar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumarka' hatta tatma'inna raki'an," rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk. Diam sebentar seminimalnya adalah bisa mengucapkan subhanallah. Kalau tidak ada diamnya, maka batal sholatnya. Karena tumak ninah itu rukun dalam rukuk. Jadi rukun sholat selain rukuknya, tumak ninah itu juga rukun sholat. Jadi dua rukun yang berbeda. Rukuk wajib ada tumak ninah. Nah di sini nih yang sering tidak diperhatikan ya. Rukuk ada tumak ninah itu Allahu Akbar, diam subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Minimal seucapan subhanallah. Dan mesti betul-betul diam. Enggak ada gerakan yang lain walaupun cuma telunjuk. Cuma nafas doang sama jantung yang di dalam tuh yang bergerak. Subhanallah paling sedikit. Bacaan cepat subhanallah. Jadi ini sholat laju misalnya, amma bi ni'mati rabbika hadis, Allahu Akbar, banallah, sami Allah liman hamidah. Itu paling pendek. Tapi hati-hati sekali. Takutnya yang subhanallah kita tadi masih sambil bergerak. Subhanallahnya sambil pindah. Itu bahaya. Makanya subhanallahnya itu memang benar-benar kayak patung. Subhanallah. Kalau masih goyang-goyang begini, lihat nggak goyang-goyangnya? Jadi turun. Subhanallah. Masih ada goyang, tidak sah salat. Dan ini banyak terjadi. Banyak sekali. Makanya hati-hati. Salat itu jangan main-main. Khususnya ketika ruku imam cepat, kayak tadi sholat asar. Tuh, banyak yang kabur-kaburan, lari mengejar imam ruku. Kadang-kadang imam ruku, Allahu Akbar, kita pun datang, Allah langsung.
tidak sah. Kalau kita terlambat datang, syaratnya satu, kita mesti berdiri betul untuk niat. Kalau seandainya sambil jalan dari situ masuk, lalu kemudian lari-lari angkat takbir, masuk dari situ, Allahu Akbar. Ada, bahkan ada langsung Allahu Akbar, langsung takbirnya langsung 2. Bagaimana? Tidak sah. Makanya datang itu berdiri dulu betul, ya, berdiri betul dulu, datang langsung berdiri dulu, diam, baru angkat takbir dalam keadaan tenang. Angkat takbir sambil bergerak tidak boleh. Apalagi kalau angkat takbir sambil turun untuk ruku, sebab imamnya dikhawatirkan bangkit untuk ngejar 1 rakaat. Lebih baik rugi 1 rakaat daripada kita ngos-ngosan. Kata Nabi SAW, alaikum bisakinati wal waqar. Kalian mesti datang dengan ketenangan. Datang dengan ketenangan. Ini masalah salat. Itu salat apa mau ngapain? Jadi datang, berdiri dulu, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Kalaupun tidak sempat untuk takbir ruku sunnah saya, takbiratul ihram itu wajib. Takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, yang penting takbiratul ihram benar-benar takbir. Enggak boleh takbiratul ihram digabung langsung jadi 1 paket. Allahu Akbar. Enggak boleh, batal. Itu takbiratul ihram enggak ada. Takbiratul ihram tuh khusus bertakbir dan memasang niat ketika betul-betul berdiri. Allahu Akbar. Karena imam sudah ruku, kita wajib ruku. Allah mau pakai tangan mau enggak, Allahu Akbar. Sempat begini, subhanallahnya sempat, lalu imam bangkit. Andaikan di waktu kita turun imam naik, nih imam, nih imam ruku, kita baru datang, dulu kita turun ruku, Allahu Akbar, imam naik, nyangkut dikit doang, batal. Batal dalam artian kita tidak dapat 1 rakaat, kita mesti langsung tidak ikut imam. Kalau kita lagi turun begini, imam sudah bangkit, kita nggak boleh ngelanjutin ruku, kita mesti ikut bangkit. Sama ketika kita mau sujud, imam bangkit, padahal tinggal nempelin, maka wajib kita angkat lagi karena kita ikut imam di waktu sujud, sedangkan imamnya sudah tidak sujud. Paham nggak nih? Paham nggak? Hah? Nanti prakteknya hati-hati. Makanya hukum tuh nggak bisa main-main. Mesti ngaji fikih. Nggak bisa kira-kira, itu nggak bisa. Nggak ada hukum fikih. Kira-kira sih nggak bisa kira-kira. Hukum itu ada kaedahnya. Paham ya? Ya. Allah, banyak lupa nih namanya nih. Lama, Masya Allah. Kevin, gimana di rumah Kevin? Masa lockdown ngapain aja Kevin? Ngaji nggak? Nggak ya Karim. Ya Allah, Kevin. Ini si Ali ya, Ali. Masya Allah, Ali tambah hitam aja nanti. Sebelahnya Ali siapa namanya? Hah? Valen, Via Valen. Aldi ya? Aldi pulang kemana kemarin, Li? Pulang kemana? Rumahnya di mana? Masa pulang ke Rahmatullah? Di Sunter. Alwi pulang, Li. Masya Allah, Alwi. Urusan, Wi. Agung mah bapaknya udah di sini ya, jadi nggak pulang-pulang dah. Yang belum datang siapa lagi? Yang jauh-jauh belum datang. Ya. Kecuali yang nggak pulang ya. Oke, paham tadi masalah ruku? Wajib tumakninah di dalam ruku minimal sepanjang bacaan subhanallah. Tapi baiknya subhanallahil azimi wa bihamdihi dibaca 3 kali. Makanya jangan
Jangan main-main. Jadi dalam memahami masalah ruku ini penting, sebab ini sholat kita. Jadi nggak bisa kalau masbuk lalu kemudian baca Fatihah sendiri, imam udah i'tidal, dia ruku sendiri, i'tidal sendiri lalu ikut imam. Nggak bisa begitu. Kalau sudah niat jamaah daripada awal, maka tidak sah kecuali ikut imam. Kalau sudah ketinggalan ruku berarti masbuk 1 rakaat, kecuali orang yang memang sudah ikut dari awal, imam takbir dia takbir. Yang kayak gitu imam ruku dia belum ruku nggak ada masalah. Tapi kalau datangnya telat lalu kemudian buat salat sendiri padahal niatnya niat jamaah, itu tidak boleh. Selanjutnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summarka, lalu kemudian rukuklah engkau hatta tatma'inna raki'an, hingga engkau diam sebentar untuk ruku. Adapun ruku bagi orang yang sholat berdiri sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira 2 tapak tangan sampai ke lutut. Sedangkan yang baik ialah betul-betul menunduk sampai datar lurus tulang punggung dengan lehernya 90 derajat serta meletakkan 2 tapak tangan ke lutut. Ruku untuk orang sholat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan lutut. Sedangkan yang baiknya itu muka sejajar dengan tempat sujud. Nah, ini lagi pembahasan ruku untuk sholat. Bagaimana ruku yang sah? Minimal ruku telapak tangan menyentuh lutut. Nyentuh nggak? Hah? Nyentuh? Nah, ini namanya minimal ruku. Andaikan rukunya begini nggak menyentuh, tidak sah. Sebab ini namanya bukan ruku. Ruku tuh mesti lebih di bawah lagi begini. Tapi ini orang pelit, rukunya asal aja. Yang paling baik, nih bolongan di tengah ini di atas tulang lutut. Tulang lutut kan ada yang bisa digoyang-goyang itu. Nah ini begini, paling baik. Dan rata tulang belakang. Rata tulang belakang itu dilihat apabila telapak tangan ini menyentuh tulang lutut, itu sudah dianggap rata. Walaupun tulang antum melengkung, mungkin tulangnya kepanjangan. Tuh, 3 orang maju, skor. Ini siapa namanya bang nih? Adlan dengan Ulul. Ayo, rokok di sini. Rokok aja langsung. Hah? Ya hadap sini nggak apa-apa. Hadap sana, hadap kamera. Nggak apa-apa. Yuk, rokok. Ruku paling minimal dulu. Yang penting telapak tangan menyentuh lutut. Ini paling minimal. Oke, ruku maksimal. Bagus gimana? Nah, yang pertama pandangan mata ke arah tempat sujud. Pandangan mata ke arah tempat sujud. Oke. Jadi jangan kayak kura-kura. Kura-kura tuh kalau ini diangkat gini nih, liatin pantat orang. Nih, ini namanya kura-kura. Ya. Tuh. Yang kedua, nih sudah di atas tulangnya belum? Nih, tulangnya mana nih? Jari direnggangkan kur. Nah, kayak Adlan. Tuh lihat tangannya kayak gitu sunnah, jangan dirapatkan. Lagi cuman gini doang yang nyentuh. Nah, pandangan ke tempat sujud atau ke kaki, cuman lebih khusyuk ke tempat sujud. Nah, selanjutnya ini tulang belakang. Tulang belakang, nih yang kami masukkan ini rata nih, punya ulul agak ke bawah. Tetapi mau kayak gimana, melengkung kayak gini atau agak rata, itu semua sudah dianggap sah. Yang penting jadi rata itu bukan mesti kayak papan, bisa nulis di atasnya, bisa ya kayak papan, bisa nyetrika di situ. Enggak, bukan itu yang dimaksud rata. Rata itu bukan berarti melengkung. Sehingga sebahagian ada tuh yang rukunya diginiin tangannya supaya rata. Diginiin nih, udahnya keteknya kebuka. Memang ketek tuh dibuka, jangan dirapatkan. Kalau gini nih perempuan, ini dirapatkan perempuan. Nah, laki-laki dibuka keteknya, tapi tangan tetap lurus. Jangan dibengkokin gini supaya rata belakangnya. Itu kayak kodok kena injak. Paham? Jadi diluruskan, tangannya juga lurus, jangan dilipat begini. Paham? Oke, insyaallah ya.
itu ruku untuk sholat berdiri. Untuk sholat duduk minimal kepala sejajar lutut. Ini sholat duduk. Allahu Akbar. Nih kepala sejajar lutut. Bagusnya kepala sejajar ke tempat sujud. Allahu Akbar. Nih ruku. Sujudnya gimana? Kalau nggak bisa menyentuh tempat sujud, maka sujud lebih rendah lagi. Sujud. Ruku begini, sujud lebih rendah. Paham? Kalau nggak bisa sujud ke lebih bawah. Tapi minimal kepala, muka tuh sejajar lutut. Ini minimal. Untuk sholat duduk. Jadi sholat di kursi misalnya seperti ini, lagi di mobil, maka bagaimana? Sholat. Waladhdallin amin famma binimatu rabbika fahadits. Allahu Akbar. Ini minimal. Seukuran lutut. Paham? Paham nggak? Sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu? Hah? Oke, bentar malam siapin pertanyaan ya. Yang keenam, i'tidal. I'tidal artinya berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah. Maksudnya ketika posisi berdiri ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk i'tidal. I'tidal berdiri tegak. Jadi perlu diperhatikan setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah. Kemarin sunnahnya antara gerakan dengan bacaan takbir di mulut itu bareng. Jadi ini mulai Sami Allahu liman hamidah. Bisa nggak? Hamidah. Jangan Sami Allahu liman hamidah baru berangkat. Enggak. Jadi bareng. Kan merapi, bagus kalau bareng. Atau belum goyang udah. Sami Allahu liman hamidah. Enggak. Itu tidak Nah, sunnahnya bareng. Kemudian bagaimana cara i'tidal yang sunnah? Sami Allah, angkat tangan, jari direnggangkan. Allahu liman hamidah, taruh di depan tangannya. Begini, gak usah begini. Gini. Atau di samping. Intinya rapi. Tapi memang bagusnya di depan. Salapi begini. Sebagian juga ada orang kita mazhab Syafi'i memang ada pendapat yang menyatakan begini, tetapi secara dalil ini lemah. Paham? Jadi begini lemah. Tetap sunnahnya begini. Jadi Sami Allah liman hamidah gini. Bacaan i'tidal apa? Abang mengantuk. Siapa namanya? Maulana. Apa bacaan i'tidal Abang Maulana? Masa nanya ke Pandi? Emang ente i'tidal enggak baca apa-apa? Hah? Apa bacaan i'tidal? Tahu i'tidal enggak? I'tidal apaan? Tahu deh, dia taunya kadal. Farel bukan? Apa bacaan i'tidal? Tuh, hafal enggak Bang Maulana? Hah? Hafal enggak? Ini berapa bulan di sini nih? Berapa bulan man? Tuh, masa nggak hafal? Hafal nggak? Hah? Pandi? Apa bacanya itu tadi? Hah? Nah, ini tugas ente nih man. Ustaz Mukhlis mana nih? Dites lagi man. Oke, jangan-jangan yang tua-tua juga udah nggak hafal ini. Agung, apa bacaan itu tadi Agung?
Nggak hafal. Oke, satu-satu nih. Ulul hafal nggak lo? Hah? Ya Karim. Belum hafal Lul? Belum. Yang nggak hafal langsung ngaku aja biar enak. Hafal nggak? Hafal. Hah? Hafal belum? Belum. Catat lo namanya lo. Ulul satu. Ini berarti bacaan yang lain lebih parah nih, man. Doa kunut pasti nggak hafal ini. Aduh, online lagi tuh, online tuh. Gimana tuh? Lihat tuh Bapak Ulul lagi nonton. Siapa namanya? Namanya siapa? Lutfi, Jufri, Pandi, Maulana, ada hafal. Si Radip, hafal Dip. Di SD kan ada itu. Radip, hafal nggak? Nggak, catat namanya siapa? Hafal, coba baca. Oke, hafal nggak? Baca. Agung, nggak hafal. Hafal nggak? Baca. Oke, siapa namanya? Baru ya? Yusuf, Rito, udah mau hafal. Baca. Lui, nggak hafal. Hafal belum? Baca. Di, baca di. Yang hafal langsung baca. Rabbana lakal hamdu. Apa lanjutannya? Oke. Alif belum. Stagim. Uluan ya? Oke, abang ganteng. Nih siapa namanya nih? Maftuh. Oke. Nggak hafal. Siapa? Yusuf ya? Tadi? Alen. Alien. Raden. Hafal nggak Den? Hah? Nggak hafal. Raden, catat. Nggak hafal. Siapa namanya? Aslam. Aslam kembar sama ini ya? Enggak? Oh enggak. Hafal enggak? Enggak hafal. Siapa namanya? Siapa namanya? Azam. Oka. Han. Bacaan. Imam. Terus apa lagi Mam? Meragukan, catat lul. Rahman. Aduh. Lah. Coba ulang. Apaan? Lo mantap salam. Ulang. Oke, berapa orang lo? 12. Yang nggak hafal doa kunut angkat tangan. Yang tadi kemungkinan pasti nggak hafal udah. Yang 12. Yo, yang nggak hafal doa kunut, jujur aja. Jujur, angkat tangan. Ayo. Tinggi. Yang nggak hafal. Yang selain yang dicatat tadi, doa kunut. Nih anak tes nih, yang nggak angkat tangan anak tes nanti.
Ya yang nggak hafal doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait. Siapa yang nggak hafal? Oke, tambahan. Nih, abang siapa namanya? Ibrahim wa Musa. Oke, jadi nanti kita atur habis maghrib praktek sholat masing-masing tapi setor. Nanti tanya kawan-kawan ustadz yang tidak sibuk bisa ikut menerima setoran, ya. Jadi menerima setoran supaya kita tahu siapa-siapa yang belum sempurna hafalan sholatnya kita sempurnakan. Nanti Ana carikan buku yang berisi bacaan lengkap. Ada nggak di sini man? Sudah ada belum bukunya? Belum. Tangga ibadah ada? Nggak ada. Kunci ibadah, tangga ibadah. Nah, ada lengkap bacaannya. Usoli apa semua? Lengkap. Tebal kecil. Tuntunan. Kunci ibadah. Kalau ketebelan, nanti kita fotokopi bagi yang belum hafal. Bayar. Baru datang mau banyak duit. Tenang-tenang saja. Jadi yang nanti biar diketahui. Bagi yang mau menyerah duluan, yang nggak hafal tadi, saya menyerah duluan Ustadz. Nah itu nggak ada masalah. Jadi catat yang belum hafal apanya, bacaan berapa, cuma ruku doang, sujud doang, i'tidal doang, atau apa? Atau semuanya nggak hafal. Tasahud akhir, hafal nggak tasahud akhir? Ada nggak yang nggak hafal tasahud akhir sini? Angkat tangan. Nggak apa-apa, biasa. Antum masih belajar, nggak hafal nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatullah, semuanya hafal. Kevin hafal? Hafal. Ali belum hafal. Siapa lagi yang belum hafal? Yang baru-baru nih khususnya nih. Yang lama-lama juga. Aldi hafal, dia gitu-gitu hafal dia. Aldi gitu loh. Berrahman hafal. Tasawuf akhir. Lo kok i'tidal enggak hafal? Tasawuf akhir, at-tahiyatul mubarakatuh apa enggak? Hafal. Yakin. Ayo yang lain. Radif hafal at-tahiyatu? Belum hafal? Coba yang belum hafal at-tahiyatu angkat tangan. Ali. At-tahiyatu yang belum hafal? Enggak usah malu, enggak apa-apa. Yang gede juga, yang tua juga oke kalau mau, enggak apa-apa. Agung, Radif angkat tangan kalau belum hafal. Maulana udah hafal at-tahiyatu? Belum yakin? Ibrahim hafal. Adlan hafal? Yakin? Jangan at-tahiyatu assalamualaikum. Oke, insyaallah nanti habis maghrib. Nanti syarat masuk praktek sholat buat nanti pendaftaran siapa? Sauje, biar tahu saja. Jadi sholatnya takutnya belum lengkap. Biar tahu saja supaya kita tahu bahwa memang ada bacaan yang dia belum hafal. Itu saja. Itu kalau nggak dites tadi nggak ketahuan itu. Udah lama padahal di sini. Karena memang nggak diajarkan. Kita udah loncat, sedangkan di sini bacaannya nggak disebut secara ringkas. Itulah. Ini kan kitab fikih, bukan kitab sholat. Nah nanti coba kunci ibadah nanti mandi ini. Beli kunci ibadahnya pun murah. Kunci ibadah itu murah bukunya. 10 ribuan aja rasanya satu kan. Nggak nyampe mungkin. Coba anda cari nanti kunci ibadah. Jadi yang memang khusus. Jadi bacaannya runut, usolinya semua. Ana ada tulis buku tapi buku itu belum jadi untuk di Malaysia dengan judul Pesantren Kilat 40 hari. Jadi belajar fardu ain untuk 40 hari. Nanti di situ juga memang akan ada pembahasan termasuk bacaan-bacaan sholat. Oke. I'tidal sudah. Sujud 2 kali serta tumakninah, diam sebentar. Sabda Rasulullah SAW, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau hingga diam sebentar untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud. Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi di tempat sujud. Dahi nempel. Kalau gantung dahinya nggak nempel, walaupun hanya seukuran setipis kertas tidak sah. Jadi sujud yang sah seperti apa?
Sujud yang sah adalah meletakkan kepala di lantai, bukan ditahan, memang ditaruh. Nih, peci. Coba kameranya nyampe nggak? Peci nih. Peci ini kalau ditaruh benda berat, akan ini nggak dia? Hah? Apa bahasanya? Bukan penyok juga. Kemek. Kempis. Andaikan kita sujud tuh, memang ketika kepala kita tuh kita taruh di satu benda, anggap aja kapas dalam bantal. Maka jadi tidak ada kepala tuh kita tahan. Kita tahan bisa aja kita sujud begini nih nggak apa-apa. Pecinya nggak ada masalah, nggak apa namanya, nggak kempis. Nah jadi memang kita taruh kepala kita itu seukuran berat kepala. Nah kalau beratnya memang sampai bisa ini habis ya masuk. Nggak boleh ditahan. Andaikan kita sujud di atas bantal, bantalnya nggak tenggelam. Jadi kepala kita tahan begini. Bisa? Ya bisa kita tahan. Bisa aja, tapi soh. Tidak soh. Mesti ditaruh di atas lantai itu. Andaikan lantainya itu lemes, maka kepala kita akan masuk ke dalam sana. Nih kayak gini. Jadi masuk kepala kita. Jadi memang tidak ada berat kepala yang ditahan. Itu sujud yang sah. Kalau cuman sekedar nempel tapi ditahan, nempel tapi ditahan, tidak sah. Paham? Nempelnya itu nggak boleh ditahan. Paham nggak nih? Jadi jangan ya karena mungkin sakit, ada batu di situ tajam lalu kita tahan. Sah, tidak sah. Mesti betul-betul diletakkan kepala itu seukuran berat kepala. Andaikan berat kepala kita nih 3 kilo, lalu kemudian barang 3 kilo di atas ditaruh di atas peci ini, maka peci ini akan kempis, maka mesti dia kempis. Kalau nggak kempis batal sholatnya, tidak sah. Paham nggak nih? Maulana paham nggak Maulana? Dip, paham? Paham nggak? Insyaallah kayaknya insyaallah enggak. Insyaallah paham. Jadi seandainya ditaruh kita sujud tuh di atas karpet yang begitu lembut, tebalnya segini, maka kepala kita tenggelam dalam situ. Kalau andainya kita tahan, maka tidak sah sujud kita. Paham nggak? Insya Allah. Oke. Itu sujud. Seminimal sujud meletakkan dahi di atas lantai dengan syarat kepala lebih rendah daripada punggung, pantat. Misal sholat di tangga. Tangga mana nih? Yang tangga tuh lebih rendah daripada lebih tinggi daripada tempat sujud. Nih misal, pinjam mejanya. Nih meja ini tangga depan masjid. Saking penuhnya akhirnya orang sujud di tangga. Jadi di sini nih, nian. Jadi karena tangga tadi sempit, lalu kita sujud Allahu Akbar, sujud di sini di tangga. Soh. Antara punggung dengan kepala tinggian mana? Tinggian mana? Kepala tinggi. Ketika kepala lebih tinggi daripada punggung tidak sah. Jadi mesti kepala itu jauh lebih rendah daripada punggung. Paham? Oke. Jadi jangan sembarangan aja asal sujud-sujud aja, nggak bisa. Nah, dan mesti di atas lantai. Jadi nggak bisa kalau sujudnya walaupun lantainya itu lantai benar, tapi sifatnya tangga yang letaknya lebih tinggi daripada punggung kita. Itu di sebagian masjid begitu. Karena terlalu ramai, nggak ada tempat lagi, hanya sholat di tangga. Oke, itu sujud 2 kali sujud. Selanjutnya idza sajadta famakkin. Apabila engkau sujud, maka letakkanlah dahimu jabhataka wala tanqur naqra.
dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam. Maksudnya mencotok tuh gimana? Asal tak, langsung diangkat. Dahi itu asal nyentuh langsung diangkat lagi. Enggak, mesti tumaninah, belum, diem. Jangan ditahan, jangan terlalu sebentar. Terlalu sebentar dalam sujud menyebabkan sujud tersebut juga tidak sedekah. Jadi wala tankur, jangan seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Ayam mematuk tuh ada nggak? Tok diam gitu, nyangkut patuknya, nggak ada. Yang ada tuh tuk langsung angkat, kayak mesin ketik. Nah, nguap tutup mulutnya. Tuh, nanti masuk gelas nih segede-gede gini. Jadi sunnah-sunnah tuh diamalkan, sunnah-sunnah kecil ketika menguap, ketika mau tidur, itu sunnah kecil ketika mau makan, itu yang diamalkan. Itu dulu diistiqomahkan, nanti sunnah-sunnah yang besar akan datang. Ya, ingat tuh, bab menguap saja dulu tuh, khususnya yang lama-lama ini udah lama tuh. Nah, bagus tuh kayak Agung tuh menguap langsung ditutup mulutnya. Oke. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan 7 anggota. Apa yang 7 itu? Yang pertama dahi, kemudian 2 dan 3, 2 telapak tangan, 4 dan 5, 2 lutut, 6, 7 ujung jari kedua kaki. Nih, sujud kaki ya. Jadi 7 anggota. 7 anggota, 1 dahi, 2 telapak tangan, yang ketiga kedua kaki. Sering salah itu di kaki. Yang namanya sujud kaki itu adalah perut bagian belakang jari kaki ini menyentuh lantai. Perutnya yang mana? Yang ini namanya kaki. Jadi kaki itu mesti begitu. Ini baru disebut 7 anggota. Kalau begini, ini bukan bagian perut jari, tapi bagian ujung jari. Ujung jari itu bukan kaki. Nih, telapak tangan. Telapak tangan itu apa? Telapak tangan itu yang ketika disatukan begini menempel. Yang tidak menempel itu bukan telapak tangan. Contoh, menyentuh kemaluan batal waktu wudhu ketika yang menyentuh adalah telapak tangan. Tapi kalau menyentuh bukan pakai telapak tangan, pakai bahagian jari, nih kemaluannya nih, dipegang begini, batal? Tidak batal. Kenapa? Karena bukan menyentuh pakai telapak tangan. Yang batal itu ketika menyentuhnya begini. Kalau menyentuhnya begini atau pakai belakang tangan, garuknya begini, sayat, atau menyentuhnya pakai ujung jari, disentuh begini, itu tidak batal. Kenapa? Karena bukan telapak tangan. Telapak tangan itu yang ketika disatukan ketutup. Begitu juga kaki, yang disebut telapak kaki itu yang ketika nginjak itu menyentuh. Nih seandainya nih ada tinta, kita pasang kaki kita di situ, lalu kita tempelin di kertas. Kira-kira yang ada di kertas itu bagian telapak kaki seperti apa? Itu yang disebut kaki. Yang tidak nempel itu bukan telapak kaki. Paham? Makanya ketika sujud paling banyak salah di waktu sujud adalah ketika jari kaki tidak dilipat. Nih, dilipat enggak? Salah kalau begini. Banyak enggak yang sujud begini? Bahkan ada yang tinggi bergantung gini nih. Bahkan ada yang duluan udah begini nih. Nih mau udah offset dah. Hah? Ada yang gantung, ada yang begini aja ditaruh. Itu semua kalau ikut mendapat ulama kedua tidak sah sujudnya. Untung ada yang mengatakan yang penting tuh dahi. Kalau nggak ada pendapat itu, satu masjid bisa jadi setengah yang tidak sah sholatnya. Karena ketika sujud, telapak kakinya dua-duanya nggak bisa sebelah aja, kecuali kakinya sebelah aja. Mesti nempel ke tanah. Paham nggak? Jangan-jangan ada nih yang sholat nih kayak begitu di sini. Ada. Enggak ada Ustaz. Ada di luar sono, tapi udah masuk sini dia. Paham ya? Gimana tadi Agung? Paham gak Agung? Coba maju 3 orang. Ridho, maju.
Kevin. Maju sini, sujud, langsung sujud aja. Ali, maju Li. Sujud Li. Bapak Li, gak usah malu-malu Li. Maju. Langsung sujud. Di tengah nih, di tengah. Jangan di pinggir. Kita gak masuk kamera. Cepat tahu ntar jadi artis. Maju lagi, biar kakinya kena aneh. Bisa di... Oke, sujud. Sujud. Kayak celana gak nih? Jangan-jangan ntar. Yang kelihatan bukan telapak kaki. Sujud. Majuan lagi di sini nih, di tengah sini. Di situ kakinya lindung ini nih, kena meja tuh. Sujud. Coba tiga-tiganya langsung sujud. Nih. Itu dilipat semua enggak? Nah, itu udah dilipat semua namanya. Nah, Ali direnggangkan Li kakinya Li. Direnggangkan ke sini. Begitu, jangan dirapatkan. Ini sunnahnya ketika sujud. Akan salah kalau tidak dilipat. Contoh tidak dilipat gimana? Gimana Li? Contohnya Li. Tidak dilipat. Berdiri ujungnya doang atau satu digantung. Kevin gimana Kevin? Contoh enggak di... Nah, dah insyaallah dah semua benar tuh. Amalkan ya. Itu cara sujud yang benar. Paham enggak, Gong? Paham, Gong? Insyaallah. Jadi sholat tuh enggak bisa kira-kira. Selanjutnya, sujud hendaknya dengan posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi daripada kepala. Ya, andaikan kepala lebih tinggi daripada pinggul, kecuali dalam sholat duduk. Kalau dalam sholat normal, maka batal sholatnya. Duduk di antara dua sujud serta tumakninah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa' hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud. Kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk. Kemudian sujudlah engkau hingga diam pula untuk sujud. Sekali duduk, dua sujud. Sujud, duduk, lalu sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini sebagaimana yang sudah kita contohkan dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Cuman satu saja cara sunnah dalam duduk di antara dua sujud, yaitu menegakkan kaki kanan ditegakkan, menduduki kaki kiri. Tegak nggak nih? Tegak tuh bagaimana? Melipat jari-jari kaki. Nih sebelah sini nih, lihat nih. Nih, tegak. Tegak nggak? Nah, kalau tidak tegak berarti tidak sunnah. Gimana tidak tegak? Nih yang paling banyak. Satu begini. Ya nggak? Banyak nggak yang begini? Yang kedua begini. Ini juga tidak tegak. Ada yang begini. Nah, atau ditegakkan dua-duanya, ini juga tidak sunnah. Ik'a namanya. Apalagi kalau yang duduknya begini, kayak perempuan itu. Paham nggak? Atau dibalik, ini juga tidak sunnah. Dibalik. Kadang-kadang macam-macam gayanya, macam-macam. Tidak sunnah. Jadi sunnah itu cuma satu, tegak kaki kanan, duduk di kaki kiri. Paham nggak? Bisa diamalkan? Insya Allah. Jadi kenapa begitu? Kenapa ditegakkan? Supaya jari kaki itu menghadap ke arah kiblat. Nih, jari kaki yang di dalam ini menghadap ke arah kiblat, begitu jadinya. Akhirnya semuanya dapat pahala menghadap arah kiblat untuk kaki kanan. Ditegakkan, jangan tidak tegak. Tidak tegak kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang satu doang, nempelnya gini, satu doang. Nah ini dilatih, kalau kakinya keras dilatih. Nanti insya Allah mudah aja. Itu dikatakan di antara obat stroke ataupun tanda bahwa kita tidak akan stroke, itu mampu berdiri dengan kaki sendiri. Nih, mampu berdiri. Kalau orang tua udah nggak mampu, itu dikatakan atau bertumpu pakai tangan. Nah,
Itu dikatakan ada harapan kena stroke. Tuh. Yang gemuk-gemuk nih Ali mah kurus ya sekarang. Siapa yang gemuk? Masya Allah, Rehan. Jadi latihannya gitu Han. Berdirinya pakai kaki sendiri. Nih. Si mampu. Kalau masih mampu berdiri begini, jauh lagi daripada stroke. Tapi nggak usah sebelah kaki Han, nggak usah. Nah, dua belah kaki nanti patah repot lagi. Paham nggak nih? Duduk di antara dua sujud. Bacaannya apa? Duduk di antara dua sujud. Bacaannya ilham. Paham? Apaan bacanya? Oke, itu bacaannya tuh. Ada bacaan paling pendek, Rabbighfirli. Itu saja. Dalam hadis itu diulang Nabi tiga kali. Rabbighfirli. Itu yang paling pendek. Standarnya Rabbighfirli warhamni sampai wa'afini wa'fu'anni. Susunannya macam-macam. Ada yang 5 kalimat, ada yang 7 apa 8. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu 7. Ada sebahagian membuang wa'afini wa'fu'anni. Ada yang 5, ada yang 7. Kemudian duduk akhir. Duduk akhir adalah duduk untuk tasyahud akhir. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau. Keterangannya yaitu amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk tasyahud akhir bagaimana? Sama seperti duduk tasyahud awal tadi, tapi kakinya yang sebelah kiri dikeluarkan. Kaki yang sebelah kiri dikeluarkan. Jadi tadi kan duduk, ini didudukin. Kalau sekarang tidak didudukin tapi dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. Keluar di sebelah sini. Ini yang gemuk biasanya agak susah, tapi orang Indonesia insya Allah banyak yang ngamalin. Nah selanjutnya, selain dikeluarkan, ini dihadapkan ke arah kiblat, gini. Jadi dia menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan gini aja. Ini kalau gini aja, di sebelah kita orang tuh gemuk, dia duduk, masya Allah, kaki kita ditindih. Selesai tasawuf akhir jadi martabak. Maka dibelokin begini. Kalau duduk begini, dia nggak bisa duduk kaki kita. Nah, dengan posisi kepala lurus. Di kampung tuh miring. Nggak ada sunnah dalam kitab fikih memiringkan kepala waktu tasahud akhir. Nggak ada. Itu nggak ada. Ada tuh lurus aja. Satu. Yang kedua, ini tadi diarahkan ke kiblat. Ketiga, ini ditegakkan. Yang keempat, ujung tangan di ujung lutut. Yang kelima, jari dirapatkan. Yang keenam, ketika memulai at-tahiyatu baru dilipat. Paham nggak? Jadi nggak langsung dilipat, santai dulu. At-tahiyatu baru dilipat. Jadi Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat. Asyhadu an la ilaha il. Jadi udah diginiin, diangkat itu lebih tinggi jadi gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nih sebelah sini. Jadi tadi at-tahiyatu baru diginiin. Awalnya begini. Ketika mulai at-tahiyatu baru diginiin. Begini nih, masih tidur. Asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Dan ngangkatnya santai aja, begini aja. Illallah. Jangan ngaceng ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi caranya ada dua. Telunjuk diangkat, ya kan? Nah, jempol ditaruh di bawahnya, tetapi ada lobang, bukan nggak ada lobang. Ini nggak ada lobang kalau begini. Jadi ada lobang di bawahnya
Ini juga dibengkokkan, tidak terlalu kencang, dibengkokin. Bukan tidur juga, bukan tinggi, bukan tidur. Jadi nih, jadi gini, ada lubang di tengahnya, atau jempol disambung dengan jari tengah, gini, ya. Jempol disambung dengan jari tengah, paham? Jadi ada dua cara. Jempol di bawah telunjuk atau di bawah jari tengah disambung. Jadi asyhadu alla ilaha illallah cara pertama, asyhadu alla ilaha illallah cara kedua. Jadi tadi udah at-tahiyatul jadi sudah langsung ditaruh. Nanti diangkat, tinggal angkat sedikit aja. Jadi contoh nih, ana ulang. Sujud, Allahu akbar. Santai dulu, tarik nafas. Nih kalau jempol dengan jari tengah. Jadi begini nih. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah asyhadu alla ilaha illallah. Dikit aja diangkat. Dan gak usah digerak-gerakin. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Ganggu orang. Kadang-kadang ada yang kanan kiri, ada yang diputer-puter. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Macam-macam kanan kiri, ngangguk-ngangguk, muter-muter. Mabok kita lihatnya. Itu sholat apa mau main-main? Walaupun ada yang mengatakan itu sunnah, tapi hadisnya dhaif. Oke. Alhamdulillah udah jam 5 lewat. Nanti kita lanjutkan malam. Ingat malam setoran sholat, bacaan sholat 1 rakaat aja. Berdiri, baca Fatihah, surah, bacaan ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Langsung sujud, doa kunut. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tasahud akhir, ya. Insyaallah nanti, Abdurrahman sibuk mana habis maghrib? Lihat waktunya ya. Kalau nggak ada pun nanti santri sebagian nanti akan setor dengan anak yang udah lama-lama. Jadi nanti baru setor ke kawannya. Nah nanti dicatat. Contoh si Adlan belum hafal yang mana? Kalau belum hafal langsung pas saja, pas. Tuh. Bacaan ini tidak pas, udah 12 tadi udah nggak hafal, langsung aja loncat ke sujud. Bacaan sujud nggak hafal, bilang nggak hafal. Jadi nanti Adlan yang nggak hafal apa, Radip yang nggak hafal apa, si Kevin yang nggak hafal apa, Ali nggak hafal apa. Tuh. Untuk gerakan insya Allah semua sudah bisa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.